Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang hati-hati ya, waspada terhadap tukang servis PC yang nakal gitu. Jadi Sirtiman ini mau cerita ya, eh, kejadian yang sangat disayangkan deh gitu. Jadi ya Sirtiman kan buka ini ya, lapak rakitan PC i5 Gen 2 SSD plus VGA plus RAM-nya 8, siap gaming, streaming, work from home ya. Bisa dilihat ini PC-nya juga oke guys, jadi kejadiannya itu uh, ada seorang pembeli ya, sentimen dari lumayan jauh di Bangka Belitung ya. Jadi karena jauh dan ya namanya barang yang ini PC yang samping casingnya itu kaca ya, nah, tempered glass campuran berbahan yang mudah pecah lah gitu. Nah, di sini Sirtiman ini ngerakitin ya, udah dirakitin, udah dibikin video reviewnya juga, video apa tes gamingnya ya, di sini udah dibikinin tes gamingnya tuh udah. Untuk di GTA 5 FPS-nya dapat segitu, ya istilahnya 60 itu ya playable lah ya. Ini settingannya belum ketahuan di utak-atik nih. Mungkin masih bisa lebih tinggi lagi settingannya kalau diturunin. Jadi intinya itu pembeli itu pengen PC yang bisa buat streaming gitu. Dan ini ya Sirtiman kan otomatis cariin VGA-nya ya, VGA-nya itu yang kuat gitu. Di sini Sirtimannya dapat VGA-nya ini Radeon HD 7800 ya. Dia itu ya punya bitnya udah DDR5 ya, bitnya juga kenceng 192 bit. Ya, istilahnya ini itu untuk coba untuk streaming seharusnya sih ya lancar ya. Ini untuk di GTA juga playable gitu, nggak ada ngelek lah gitu. Juga udah di PC-nya udah di update driver dari Radeon Software ya. Dan kendalanya itu karena tempatnya jauh, ya cuma berdoa aja lah sampai sana barangnya selamat. Jadi sebelum berangkat udah dites gaming ini, dan sampai di sana itu ya untungnya barangnya ya masih 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 termasuk aman lah, meskipun ada yang retak ya, kaca depannya. Ya cuma nggak pengaruh dah, itu udah wajar lah karena pembelinya soalnya nggak mau bayar ongkos packing kayu ya. Itu kalau ongkos kirimnya aja 350.000 tuh untuk satu PC ya. Itu kalau pakai packing kayu mungkin ongkos kirimnya bisa 2 kali lipat gitu, bisa naik lah. Jadi sampai di sana setelah dites ternyata ya mungkin karena perjalanan goncang dan lokasi di Bangka Belitungnya juga kurang tahu sentimennya, karena banyak bukitan, daerah-daerah yang dulu film apa Laskar Pelangi itu ya, banyak bukit, banyak itu ya, nggak tahu sentimen kejadiannya. Dan ya sampai sana ternyata kayaknya VGA-nya itu kendor gitu. Sebelumnya tuh, jadi sebelumnya tuh sebelum berangkat itu PC-nya udah dites ya semalaman itu buat install, buat game, buat
ya lancar-lancar aja, nggak ada kendala, nggak ada keraguan sedikit pun deh Sirtiman gitu. Ya tiba-tiba sampai sana ya mungkin goncang, ada kabel yang lepas. Ya perkiraan Sirtiman tuh paling kabel yang bawah ya, ke yang pin power 6 itu ada yang lepas atau mungkin putus gitu. Nah di situ mungkin yang beli mencoba pasang, ya bisa tampil tampil bisa ya, cuma kayaknya belum connect ke VGA-nya gitu. Nah kalau di sini Sirtiman bilang sih, selain ada yang kendor juga, kalau untuk Radeon software tuh emang agak-agak apa ya, agak-agak rewel gitu loh, agak-agak ya nggak tau lah, mungkin dia milih-milih mintanya VGA yang baru atau apa. Cuma ya kalau dicoba terus kadang bisa itu, kadang install update drivernya lancar gitu. Cuma kadang ya kalau untuk VGA yang keluarannya agak lama ya mungkin dia agak-agak rewel milih-milih gitu. Jadi mungkin nggak, karena yang belinya itu ya belum paham lah ya Radeon apa update Radeon. Ya sebelumnya udah dites sama dia ya, pas datang dites. Oh katanya main gamenya nge-lag, pas dilihat emang belum connect ke VGA-nya, entah itu VGA-nya lepas, kendor, terus harus update lagi. Sepertinya seharusnya sih nggak usah update lagi gitu, cuma kan udah diupdatein ya. Cuma ya, kejadiannya seperti itu, nggak bisa kedetek di isinya gitu. Juga ya sebelumnya ada kendala apa ya, kendala USB-nya nggak, yang di front panel depan itu nggak bisa. Itu mungkin dugaan Sirtiman kendor lagi atau ya gimana lah namanya di paket ya. Paket itu kadang kalau dengar-dengar ya nggak jelek-jelekin jasa paket ya, gosip sih. Itu ada yang dilempar dari pesawat ya, pintu pesawat ke bawah, gitu. Lempar-lempar apa. Ya, jadi ya tergantung inilah jasa pengirimannya gitu. Ya terkenal sih yang sering pecah kayak JNE atau itu sering pecah ya. Yang lainnya mungkin ya jarang sih dengar pecah gitu. Cuma gosip-gosip aja. Ya di sini pas dites nggak bisa connect ke VGA cardnya, nggak bisa ke Radeon. Dan ini ada kendala, Sirtiman kan tanya, ini bisa pasang PSU sendiri nggak kalau dicopot lagi? Kata dia nggak bisa. Ya karena dia nggak bisa, seharusnya ya disayangkan juga itu. Kata dia kalau ke tukang servis terdekat itu 2 jam perjalanan. Ya gimana lagi, orang dia nggak bisa masang, jadi Sirtiman ya udah mau nggak mau minta pasangin, kencengin ke tukang servis. Nah setelah dia mungkin pas nunggu waktu dia libur kerja atau apa ya, dia ke tukang servis. Sampai di sana itu ya karena mungkin disuruh ditinggal barangnya, dicek pas sampai rumah isinya tuh di tukang servis sampai sekarang ya, sampai hari ini ya. Jadi pas di tukang servis itu dites ya. Ini mulai nih katanya PSU-nya nggak ngangkat gitu. Jadi VGA-nya nggak bisa kebaca gitu. Itu alasan tukang servisnya ya. Nah kalau dari Sirtiman sendiri gitu, itu pakai PSU itu benar-benar udah berapa kali ke customer, yang istilahnya bisa dilihat dah ini, yang pakai fan-nya banyak, yang pakai dayanya besar. Juga Sirtiman juga di PC sendiri ya, di PC sendiri juga pakai PSU yang itu gitu, karena pakai itu udah terpercaya banget. Jadi untuk pelanggan yang butuh power yang besar ya Sirtiman pakaian yang itu gitu loh. Nah di situ ini bisa dilihat racikannya nih, Sirtiman racikannya. Nah pakai PSU yang sesuai, PSU nya yang ini gitu.
Ini pilihannya kenapa pilih ini itu mungkin udah hampir mendekati 80 plus ya, meskipun kayaknya masih dalam proses perizinan, tapi dia tuh maksimal powernya tuh bisa 900 watt gitu. Dan ini Sirtiman sendiri pakai, itu bisa dilihat ya komponennya, pakai harddisknya 3, yang 1 TB SSD. Terus fan-nya nih seharusnya fan-nya ini 10 ya, 10 nih Sirman. Belum CPU coolernya ada fan lagi, terus RAM-nya juga yang speednya tinggi, tambah VGA card yang DDR5 128 bit, prosesornya juga yang kenceng. Dan ini PSU-nya ini udah hampir setahun lah ya, dan itu nggak ada penurunan performa gitu. Dan ini hampir setahun nih. Nah, sedangkan yang di customer itu PSU-nya itu merek sama, itu lebih baru, yang jelas lebih kuat gitu. Dan kata tukang servis yang di sana, tukang servisnya dia itu bilangnya PSU-nya nggak ngangkat. Sedangkan di sini ya Sirtiman bisa dilihat sendiri lah. Ini fan-nya di sini majangnya cuma 2, 3 lah ya. Seharusnya ada 10 gitu. Dan ini Sirtiman ini kalau pakai komputer tuh boleh dibilang hampir 24 jam deh gitu. Makanya berani rekomendasiin PSU ini karena dia emang kuat lah, badak gitu. Nah, di situ, dan kata dia lagi, kata tukang servisnya, katanya di PSU-nya disuruh beli 350.000 pakai PSU merek Magic katanya. Kita lihat aja PSU merek Magic. Nah, di sini yang 500 watt. Kita lihat aja ya tuh, merek Magic ini bisa dilihat harganya ini 120 ribuan gitu. Yang 500 watt. Dan ini mau digantiin PSU yang tadi, dan udah dilihat kalau ini nih sebenarnya PSU kaleng gitu loh, PSU yang sebenarnya kurang rekomen buat untuk ngangkat VGA yang itu gitu loh. Dan ini tukangnya malah nyaranin PSU yang ini gitu loh. Dan di sini Sirtiman mulai aneh. Nah, kenapa PSU dari Sirtiman itu dibilang nggak ngangkat, sedangkan dia nyaranin yang ini gitu. Sedangkan kan tahu sendiri ya, dari awal itu di Sirtiman sebelum dikirim juga udah dites dulu gitu, udah dites semalaman, udah buat main game, tes aplikasi, software, film dan lain-lain. Itu nggak ada masalah gitu, nggak ada, jauh banget tuh dari istilah nggak ngangkat gitu. Sedangkan dia ngerekomendasiin yang ini gitu, yang harga 120 ribuan, yang kaleng-kaleng lah, dibilang, jadi bilang ini yang bisa gantiin PSU-nya yang dari Sirtiman gitu. Karena yang beli PC-nya itu belum gajian mungkin ya, nggak punya uang, jadi ya dia ya pasrah gitu loh. Nanti kalau punya duit gajian baru ya mau nggak mau, karena tukang PC-nya itu udah jauh dan kayaknya nggak ada banyak pilihan lah, 2 jam perjalanan untuk kesananya. Dan harus ya mau nggak mau ya harus ngikutin apa yang dia. Emang dari awal juga Sirtiman juga udah kebaca nih ya mau nggak mau udah 2 jam perjalanan, kayaknya saingan, boleh dibilang dia tuh nggak ada saingannya lah. Dan pasti ngerinya ya rawannya nanti ya rewel, minta macem-macem, tele-tele. Dan ternyata bener gitu, awal-awalnya udah istilahnya dia pengen kayak jualan PSU lah, PSU
harga yang 120 sama dia disuruh bayar 350. Itu ya lumayan ini deh gitu. Seharusnya kejadiannya cuma ngencengin kabel ya, kabel dari PSU ke PGA, dan tiba-tiba ini disuruh beli PSU yang 100 ribuan gitu loh. Ya tahu sendiri kan kalau 100 ribuan, kalau untuk ngangkat fan yang banyak itu nggak bisa hidup kok fannya, barang bisa gelap satu atau gimana, karena emang ya nggak main-main gitu loh. Di sini ya setelah berapa kali diskusi dapat info lagi, katanya ini PGA-nya error gitu. PGA-nya error kenapa? Karena salah dari PSU sirtimannya itu PGA error lah, kan jadi ke PGA gitu. Sedangkan seharusnya logikanya ya, kalau ini aja dari awal aja PSU sirtiman udah nggak ada masalah gitu, udah di tes game, tesnya juga hasil tes udah diupload ke YouTube, playable, nggak ada nge-lag, nggak ada masalah gitu. Dan ini tiba-tiba dibilang VGA-nya rusak gitu. Alasannya karena dari PSU yang nggak ngangkat. Nah, VGA-nya rusak, dan itu Sirtiman mikir kok VGA-nya jadi rusak gitu. VGA tuh semudah itu rusak gitu. Ya nggak semudah itu juga lah. VGA juga punya sistem gitu, punya sistem yang melindungi dia. Kayak kalau ada perubahan arus dan lain-lain ya nggak gampang rusak, apalagi merek yang ori, nggak semudah itu rusak gitu. Dan nah di situ mulai tambah curiga, dan dia ya nggak tahu lah, mungkin dicoba-coba ya. Yang pasti kalau nyoba pakai yang Magic itu dia udah nggak rekomen, nggak bakal kuat deh gitu. Nah, dia coba katanya ya PSU Korea gitu. Dan itu berita update, dia dapat update info lagi dari yang beli PC setelah dicoba pakai PSU Korea, itu ternyata gambarnya jadi semut gitu. Jadi hancur lah, jadi semut, jadi burik. Nah di situ kayaknya dia mau bilang VGA-nya error gitu. Setelah Sirtiman Saradin ini udah ada istilahnya dua kejadian yang nggak bener lah. Ini kan diambil aja Sirtiman dari itu, nyaranin diambil aja pasak sendiri, cuma ngencengin kabel gitu, colokan. Dan nggak lama dia dapat info lagi, katanya mobonya rusak. Nah di sini pertama tuh dia nyaranin PSU yang jelek, kedua ya nyoba-nyoba pakai PSU Korea yang nggak tahu kualitasnya Koreanya yang kayak gimana, entah yang buatnya yang kayak gimana. Pokoknya terakhir bilangnya mobonya rusak gitu. Sedangkan untuk mobo itu sebenarnya nggak segampang rusak kayak gitu juga gitu, apalagi yang bermerek ya kayak Asus. Biasanya sih terima kasih yang merek yang atas lah, Asus atau Gigabyte atau ASRock gitu, dan itu nggak gampang rusak. Dari dulu sampai sekarang tuh barang-barang itu awet lah. Mungkin ada yang rusak kalau ya nggak tahu lah, kalau emang fisik kasar gitu ya, entah itu patah komponennya apa-apa, nah itu baru rusak. Kalau cuma untuk daya-daya juga ya itu kuat, seharusnya kuat, udah ada PSU-nya. Dia juga kadang ada kapasitor, ada komponen-komponen yang nggak bikin cepat rusak. Karena apa? Karena mereka menjaga brand gitu loh. Dan ini bilang mobilnya rusak. Ya sebenarnya dari situ udah ada tiga kejadian janggal gitu. Sebenarnya Firman udah ambil aja deh, daripada nanti PC-nya jadi hancur-hancuran.
rusak semua, setiap komponen dibilang rusak, ini suruh ganti. Jadi ya himbauannya sih untuk yang servis PC ya, kalau bisa jujur lah gitu. Kalau emang dia emang harus servis cuma ngencengin kabel ya kencengin, nggak usah khawatir nggak dapet duit, nggak dapet omset lah gitu. Kalau ini juga nanti dia balik lagi kalau puas. Dengan ini terlalu banyak tele-tele, terlalu banyak hal-hal yang nggak masuk di akal, yang dari awal juga udah Sirtiman sendiri udah, nah ini mah udah nggak bener gitu. Minta-mintain duit mulu, istilahnya ngelecehin, meretelin atau apa istilahnya. Di pelanggan yang ada dibikin miskin kalau kayak gini nih. Yang disayangkan sih emang nggak banyak pilihan sih yang beli, jadi sendiri juga kurang paham mungkin masalah ngerakit-rakit PC atau ngeceng-ngecengin kabel, padahal simpel, seharusnya kencengin kabel, diinstal radionnya gitu aja. Installnya juga ya karena radionnya agak rewel ya, harus diulang-ulang, lo pasang ulang lagi nggak apa-apa, nanti juga suatu waktu dapat. Dan itu ya sayang juga kalau kayak gitu jadinya. Ya jadinya ya kasihan kalau kayak gitu jadinya ya ya gimana ya, kalau di sini sebenarnya sebenarnya jadi menghina Sirtiman kalau gini. Jadi kayak Sirtiman tuh kayak difitnah gitu, kasih barang yang rusak semua gitu. Ya terus terang aja, yang order dari Sirtiman itu udah banyak gitu loh. Udah, ya udah ini deh gitu. Ya kebanyakan rata-rata 89% tuh aman lah, nggak ada rewel ya, rusak ini. Kalau rusak juga ya langsung di ini ganti apa gitu. Cuma nggak sampai rewel minta ganti setiap part, diganti gitu loh. Dan itu ganti-ganti, tadinya PSU tiba-tiba Mobo, dan nanti apa lagi lah, prosesor, hard disk, SSD semua nanti minta diganti semua gitu. Jadi kayak ya nggak tau lah, orang-orang tukang servis yang kayak gitu tuh kayak apa ya, ya ya moga-moga sih emang yang punya PC itu kalau bisa ya bener lah gitu. Buat pelajaran aja buat semua kalau ada tukang servis yang kayak gitu. Jadi ya himbauannya, ya kalau emang servis tukang PC-nya udah mulai rewel, udah mendingan diambil ganti orang lah gitu. Ya kecuali untuk yang lokasinya kayak yang di Bangka Belitung itu emang nggak banyak pilihan gitu. Mungkin nggak ada saingan, jadi dia emang memainkan kesulitan orang gitu loh. Kesempatan dalam kesempitan kalau kayak gitu. Jadi himbauannya untuk tukang servis ya jangan begitulah. Kalau rezeki udah ada yang ngatur, kalau emang servisnya sesuai apa yang rusak aja. Kalau emang nggak ada ya gimana lagi gitu. Ditambah-tambahin nanti malah citra kalian tuh jelek sendiri. Kalau emang ini yang rusak ya udah ini gitu, malah lebih bagus gitu, daripada yang ditambahin ujung-ujungnya yang kayak tadi semuanya jadi rusak. Oke, jadi gitu aja ya. Untuk hati-hati kalau tempat servis, cari yang terpercaya. Apalagi tukang-tukang servis yang istilahnya kiri kanan saingannya agak jauh. Mendingan yang cari yang terpercaya sekalian, kirim barangnya gimana caranya deh, yang penting udah terpercaya gitu. Nggak ada keraguan sedikit pun lah. Yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, chat tombol lonceng, share, like, follow. Terima kasih.